Wahai para manusia, bertakwalah kalian pada Tuhan kalian, Zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan Dia telah menciptakan darinya pasangannya, dan Dia telah mengembangbiakkan dari keduanya para laki-laki yang banyak dan para perempuan, dan takwalah kalian pada Allah, yang kalian saling meminta dengannya, dan jagalah silaturahim. Sesungguhnya Allah, Dia adalah atas kalian Maha mengawasi. Raqib, malaikat Raqib. Raqiban, Maha mengawasi alaikum, atas kalian. Kana, Dia adalah, innallah, sesungguhnya Allah. Wal arham, dan jagalah silaturahim dengannya. Tasa'aluna, kalian saling alladzi, Zat yang, wattaqullah, dan takwalah kalian pada Allah. pada Allah. Dan para Wanisaan, dan para perempuan, kasiron, yang banyak, rijalan, para laki-laki, minhuma, di keduanya, wabasa, dan Dia kembangbiakkan zaujaha, pasangannya, minha, darinya, wa khalaqa, dan Dia ciptakan wahidah, yang satu, min nafsin, dari diri, khalaqakum, telah menciptakan kalian. Alladzi, zat yang, Rabbakum, Tuhan kalian, ittaqu, takwalah kalian. An-nasu, para manusia, ya ayuha, wahai, sama-sama wahai, wahai Para manusia, bertakwalah kalian pada Tuhan kalian, Zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan Dia telah menciptakan darinya pasangannya, dan Dia mengembangbiakkan dari keduanya para laki-laki yang banyak dan para perempuan, dan bertakwalah kalian pada Allah, Zat yang kalian saling meminta dengannya, dan sambunglah silaturahim. Sesungguhnya Allah, Dia adalah atas kalian Maha mengawasi. Nah, di belakang sudah ya. Ampun. Dan berikanlah oleh kalian pada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian menjadikan ganti yang buruk dengan yang baik. Dan janganlah kalian memakan harta-harta mereka kepada harta kalian,
Sesungguhnya dia adalah Uban. Huban dosa, Oh, dosa yang besar. Kabiron besar. Huban dosa. Karena Dia adalah innahu sesungguhnya dia amwalikum harta-harta kalian ila pada kepada amwalahum harta-harta mereka wala ta'kulu dan janganlah kalian memakan bitayyib dengan yang baik. Al-khabis yang buruk. Tatabaddalu. wala ya la tatabadalu janganlah kali menjadikan ganti. Menjadikan ganti. Amwalahum Harta-harta mereka. al-yatama Para anak yatim. wa'atu dan berikanlah oleh kalian. Dan berikanlah Berikanlah. oleh kalian. Ya. Sama-sama nunggu. Dan berikanlah Oleh kalian. pada anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian menjadikan pengganti yang buruk dengan yang baik, dan janganlah kalian memakan harta-harta mereka pada harta-harta kalian. Sesungguhnya dia adalah dosa yang Maka jika kalian takut atau khawatir sekiranya kalian tidak dapat berlaku adil pada anak-anak yatim itu, maka nikahilah oleh kalian apa yang baik bagi kalian dari para wanita dua dan tiga dan empat. Maka jika kalian takut, khawatir atau takut, apa? khawatir. Ya, jika kalian khawatir, kalian tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja. Atau apa yang dimiliki tangan kanan kalian. Demikian itu lebih dekat agar sekiranya tidak berbuat sekiranya kalian tidak berbuat zalim, ya, berbuat aniaya. buat aniaya. Allah ta'ulu sekiranya kalian tidak berbuat aniaya. Zalika Lebih demikian itu aimanukum apa yang tangan kalian. Aimanukum, tangan kanan kalian. Apa ini? Bahasa saya. Aimanukum. Budak. Atau apa yang dimiliki tangan-tangan kanan kalian. Budak. Yang dimiliki tangan-tangan kanan kalian. Terus apa? Mundur ya. Atau fawahidatan, maka satu saja. Allah ta'dilu
sekiranya kalian tidak dapat dapat berlaku berlaku adil. berlaku. Fa in khiftum maka jika Kalian takut Khawatir waruba dan dan pas 4 orang. watulasa dan 3 orang, matna dan 2 orang, minan nisa dari para wanita itu min lakum bagi kalian toba yang baik yang baik mah apa yang lakum maka menikahlah kalian Maka nikahilah oleh Oh, kalian. maka nikahilah oleh kalian nikahilah oleh kalian fil yatama fil yatama tentang anak-anak yatim itu yatim Allah tuksitu sekiranya Kalian kalian tidak tidak dapat berbuat adil khiftum kalian khawatir dan jika kalian khawatir sekiranya kalian tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim itu, maka nikahilah oleh kalian apa yang baik-baik bagi kalian dari para wanita itu. 2 dan 3 dan 4. Maka jika kalian tak khawatir sekiranya kalian tidak dapat berlaku adil, maka cukup 1 saja atau apa yang dimiliki tangan kanan kalian. Demikian itu lebih dekat sekiranya kalian tidak berbuat aniaya. dan berikanlah pada para wanita itu dan berikanlah oleh kalian pada wanita itu sodqotihim Mahar. Oh, mahar mereka Secara tulus. tulus. Secara tulus. Maka jika maka jika mereka berbaik hati. Maka jika mereka berbaik hati pada kalian dari sesuatu darinya nafsan atas nafsan kerelaan seorang atas kerelaan. Oh, nafsannya itu digandeng tibena. Tibena nafsan. Nafsan itu jiwa. Jiwa maksudnya hati. Berarti tibena nafsannya berbaik hati. Berbaik hati. Jika dia berbaik hati pada kalian dari sesuatu darinya, maka makanlah oleh kalian dia. Maka makanlah dengan senang hati. Ya, dengan lezat lagi baik akibatnya. Oh gitu. Hanian Ya. apa? Lezat. Oh, lezat. Enak. Lezat. Marian lagi baik akibatnya. Lagi baik akibatnya.
Marian. Maria. Oh, Mari. Baik akibatnya. Hanian lezat. Lezat. Dari belakang sudah. Dereng. Marian. Lagi Baik akibatnya. Ya. Hanian. Lezat. Fakuluhu. Maka Makanlah makanlah oleh kalian yang dia. Nafsunya balik aja ya. Minggu darinya. Darinya. Nafsin dari satu. sesuatu Hukum bagi kalian. Ibna nafsan. Mereka berbaik hati. Fa'in maka jika Jika. nihlah sebagai mahal. nikah tulus. nihlah sebagai kewajiban. Oh, sebagai Suatu kewajiban. lah, Sodukotihinna mahar-mahar mereka. An-nisa'a para istri itu. Wa'atu dan berikanlah oleh kalian. Sama-sama dan berikanlah berikanlah oleh pada kalian para para ibu wanita mahar-mahar mereka sebagai kewajiban. Maka jika mereka berbaik hati bagi kalian tentang dari sesuatu darinya, maka makanlah oleh kalian kalian sebagai dengan lezat lagi baik akibatnya. Dan janganlah kalian berikan pada orang-orang yang bodoh itu harta-harta kalian yang Allah menjadikan bagi kalian pemeliharaannya, dan rizkikanlah oleh kalian mereka di dalamnya. Waksuhu dan berilah pakaian oleh kalian mereka, dan katakanlah pada mereka, dan katakanlah oleh kalian bagi mereka perkataan-perkataan yang baik, ma'rufan yang baik, qaulan perkataan lahum bagi waqulu dan katakanlah kalian waksuhum dan berilah pakaian oleh kalian pada mereka biha di dalamnya warzukuhum rizkikanlah oleh kalian pada mereka qiyaman pemeliharaan lakum bagi kalian. ja'alallah Allah menjadikan alati yang amwalakum kalian asufaha pada orang-orang yang bodoh itu, wala tu'tu dan janganlah kalian berikan sama-sama dan janganlah kalian berikan pada orang-orang yang bodoh itu harta-harta harta kalian yang Allah telah menjadikan bagi kalian pemeliharaannya, dan berilah mereka rezeki dalamnya, dan berilah mereka pakaian oleh kalian pada mereka dan berkatalah kalian pada mereka perkataan yang baik, dan ujilah oleh kalian anak-anak yatim itu sehingga mereka sampai usia menikah. sampai usia menikah.
usia mereka. Maka Maka jika kalian menganggap maka usia menikah. Abang. maka jika Jika kalian Bapatum. nastum menganggap kalian mendapati jika kalian mendapat mendapati dari mereka kecerdasan, maka serahkanlah oleh kalian ya kepada mereka mereka harta-harta mereka. dan Janganlah kalian memakannya secara berlebih-lebihan dan segera membelanjakan. sekiranya mereka baru Sekiranya mereka dewasa. Sekiranya mereka dewasa. dan barang Siapa yang dia adalah orang kaya, maka hendaklah dia menahan diri. Dan barang siapa yang dia adalah fakir, maka dia memakan dengan baik. Maka cukuplah Allah, maka hendaklah dia memakan dengan cara yang baik. Maka jika kalian telah menyerahkan pada mereka harta-harta mereka, maka persaksikanlah oleh kalian atas mereka, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Hasiban dari Ya. belakang. Oh, belum di belakang. Hasiban, pembuat perhitungan. Wakafa billah, Dan cukuplah Allah alaihim atas mereka. Fa'ashhidu, Maka persaksikanlah oleh kalian amwalahum, harta-harta mereka. Alaihim, pada mereka. kalian telah menyerahkan. Faidah, maka jika bil ma'ruf, dengan cara yang baik, fal yakul, Hendaklah dia memakan. fakiron, orang fakir, karena dia adalah zaman barang siapa, fal yasta'fif, maka hendaklah dia menahan diri, onian, karena dia adalah waman, dan barang siapa Ya. ayat baru sekiranya dewasa, wabidaron, dan segera membelanjakan, israfan, secara berlebih-lebih, wala ta'kuluha, dan janganlah kalian memakannya, amwalahum, harta-harta mereka, ilaihim, kepada mereka, fadfa'u, maka serahkanlah oleh kalian. Serahkanlah oleh kalian. Rusdan, kecerdasan, minhum, Dari mereka, anastum, kalian mendapati, kain, jika balahun nikah, mereka sampai usia menikah. Jika hatta hingga al-yatama, anak-anak yatim itu, wabtalu, dan ujilah oleh kalian, sama-sama, dan ujilah
dan ujilah oleh kalian anak-anak yatim Itu sehingga mereka telah sampai usia menikah. maka Jika kalian mendapati dari mereka kecerdasan, maka serahkanlah oleh kalian kepada mereka harta-harta mereka, dan janganlah kalian memakannya dengan secara berlebihan, dan dan segera membelanjakan katakanlah sekiranya mereka besar. dewasa, dan barang siapa yang dia adalah orang kaya, maka hendaklah dia menahan diri, dan barang siapa dia adalah Orang fakir, maka hendaklah dia memakan dengan cara yang baik. maka Jika kalian telah menyerahkan menyerahkan kepada mereka harta-harta mereka, maka persaksikanlah oleh kalian atas mereka, dan cukuplah Allah sebagai perhitungan. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada, kita baca lagi dari awal sama-sama. Wahai para manusia, wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Zat yang yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan dan Dia Dia telah menciptakan darinya pasangannya, dan Dia mengembangbiakkan dari keduanya para laki-laki yang banyak dan para perempuan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, Zat yang kalian saling meminta dengannya, dan dan sambunglah jagalah tali silaturahim. silaturahim. Sesungguhnya Allah, Dia adalah atas kalian Maha mengawasi, dan berikan oleh kalian yang pada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian menjadikan ganti yang buruk, yang buruk dengan yang baik, dan janganlah kalian memakan harta-harta mereka pada harta-harta kalian. Sesungguhnya dia adalah dosa yang besar. Dan jika kalian khawatir sekiranya kalian tidak dapat berlaku adil pada anak-anak yatim itu, maka nikahilah oleh kalian apa yang baik bagi kalian dari para wanita itu 2 dan 3 dan 4. Maka jika kalian khawatir sekiranya kalian tidak dapat berlaku adil, maka satu saja atau apa yang kalian dimiliki tangan-tangan kanan kalian, demikian itu lebih dekat sekiranya kalian tidak berbuat aniaya, dan berikanlah oleh kalian para istri, para wanita itu mahar mereka sebagai kewajiban. Maka jika mereka
berbaik hati bagi kalian dari sesuatu darinya, maka makanlah makanlah oleh kalian kalian dengan lezat lagi baik akibatnya. akibatnya. Dan janganlah kalian memberikan pada Orang-orang yang bodoh itu harta-harta kalian yang Allah telah menjadi bagi kalian pemeliharaannya, dan berilah mereka rezeki dalamnya, dan berilah mereka pakaian oleh kalian, dan katakanlah kalian pada mereka, dan berkatalah kalian pada mereka dengan perkataan yang baik. dan ujilah oleh kalian anak-anak yatim itu sehingga mereka sampai usia menikah. Maka Jika kalian mendapati dari mereka kecerdasan, serahkanlah oleh kalian kepada mereka harta mereka, dan jangan kalian memakannya secara berlebihan, dan segera membelanjakannya sekiranya mereka dewasa. Dan siapa yang dia adalah orang kaya, maka hendaklah menahan. Dan barang siapa yang ia adalah orang fakir, maka hendaklah dia memakan dengan cara yang baik. Maka jika kalian telah menyerahkan pada mereka harta-harta mereka, maka persaksikanlah oleh kalian atas mereka, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Sekarang apa? Jamak-jamak ya. Jamak-jamak rijalan, para laki-laki. Kalau satu, rojul. Nisaan, para perempuan. Kalau satu, mar'ah. Arham, rahim. Kalau satu, rahim. Kalau sambungan rahim, silaturahim. Silah itu sambungan dari wasolah ya. Al-yatama, anak-anak. Kalau satu, yatim. Amwal, harta-harta. Kalau satu, mal. Aiman, tangan-tangan kanan. Kalau satu, yamin. Sodukot, mahar. Kalau satu, sodukoh. As-sufaha, orang-orang yang bodoh. Kalau satu, sapi. Amwal. Kalau satu, mal. Amwal sudahlah, itu yang jamak-jamak. Kemudian kita lihat catatan penting huruf ya, tentang huruf istifham, kata tanya, hal apakah. Jadi dalam bahasa Arab yang tanya itu isim ya, yang banyak isim. Kalau yang huruf cuma dua, apakah, ahal. Kalau man, siapa, kaifa, bagaimana, itu semua adalah isim. Terus yang 8 huruf syarat.
Huruf syarat itu huruf yang menunjukkan jawab. Ya, jawab itu apa? Maka, butuh maka. In jika titik-titik maka titik. Berarti jika itu syarat, tidak. Barang siapa titik-titik maka titik-titik maka barang siapa itu syarat. Gitu ya. Lah syarat yang lain juga yang isim yang huruf cuma ini in sama lau. Itu dulu langsung dipahami ya. Ini surah baru, surah An-Nisa. Surah An-Nisa, tapi apa namanya? Surah An-Nisa. Karena di dalam surah ini banyak diterangkan tentang hak-haknya para perempuan yang harus dipenuhi oleh para laki-laki. Itu maka disebut surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini termasuk surah Madaniyah. Jadi turun di Madinah. Tapi biasanya Quran itu kalau turun di Madinah itu ya ayyuhalladzina amanu karena posisinya sudah iman. Kalau di Mekah masih kafir ya ayyuhan nas. Nah, tapi ini ada kejanggalan ini turun di Madinah tetapi ya ayyuhan nas. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena Allah hendak ingatkan kepada manusia tentang persaudaraan sesama manusia. Gitu ya. Itu namanya apa? Ukhuwah basyariah, gitu ya. Persaudaraan sesama manusia. Maka Allah panggil seluruh manusia, bukan khusus orang mukmin. Padahal ini di Madinah. Wahai para manusia, takwalah kalian pada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Jadi yang ditekankan bahwa kita itu semua berasal dari diri yang satu. Berarti semua manusia adalah bersaudara. Gitu ya. Bapaknya satu, ibunya satu. Jadi kita semua itu, semua orang, semua manusia itu bersaudara. Ya, punya bapak yang satu lah. Menjaga silaturahim di antara mereka sesama manusia itu juga salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah. Gitu ya. Itu makanya Islam itu mengajarkan apa? Kita tidak hanya berbuat baik kepada sesama mukmin, sesama muslim, tetapi kepada seluruh manusia. Apalagi ada ayat apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Bukan lil mukminin saja, bukan lil muslimin, tetapi gitu ya. Jadi Islam itu adalah baik kepada semua. Dan ajaran Islam itu sudah lengkap ya. Bagaimana harus berbuat baik kepada sesama mukmin, bagaimana berbuat baik kepada agama lain, bagaimana kepada binatang, tumbuh-tumbuhan itu semua ada. Gitu ya. Jadi yang telah menciptakan. Kemudian dia ciptakan darinya pasangannya. Dan dari diri yang satu itu, Nabi Adam itu dia ciptakan pasangannya, gitu ya. Jadi pasangannya berarti apa? Bahwa Ibu Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam, dari dolunnya, dari tulang rusuknya. Nanti menjadi itu. Terus dan dia kembang biakkan dari keduanya para laki-laki yang banyak dan para perempuan. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah bahwa dari seorang laki-laki, seorang perempuan bisa berkembang biak begini banyaknya. Ya, bermiliat-miliat di seluruh dunia padahal cuma dari satu laki-laki, satu perempuan. Terus diulangi lagi oleh Allah, takwalah kalian pada Allah. Ya, maksudnya apa? Jagalah dirimu dari siksa Allah dengan cara apa? Menjalin hubungan silaturahim sesama manusia. Artinya kasihi semua manusia. Itu adalah saudara kalian. Takwalah pada Allah yang kalian saling meminta dengannya. Saling meminta, ini tradisi Arab ya. Bahwa mereka itu kalau saling meminta suka menggunakan nama Allah. Ya, takwalah pada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Ya. Jadi mereka itu kalau minta-minta menggunakan nama Allah. Apabila as'aluka billah. Ini billah ya. Saya minta padamu demi Allah, gitu ya. Demi Allah berilah aku. Jadi itu kebanyakan mereka menggunakan nama Allah untuk saling meminta. Biasanya kalau sudah minta dengan nama Allah, maka orang tidak berani untuk tidak memberi. Takwalah pada Allah, jagalah ya. Terus
Dan takwalah, artinya jagalah silaturahim. Sesungguhnya Allah maha mengawasi. Awas ya, jadi kita itu diharamkan mendolimi, merendahkan, apalagi mendolimi, membenci, merendahkan siapapun. Itu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Awas, Allah mengawasi kalian. Gitu ya. Jadi nanti yang dipertanyakan di akhirat bukan hanya apa perilaku sesama mukmin, tapi perilaku jahat, misalnya dolim kepada orang di luar Islam pun itu juga ada hisabnya, ada pertanyaannya. Jangankan kepada agama lain, kepada binatang pun juga ada, gitu ya, ada hisabnya, ada pertanyaannya. Allah Maha mengawasi. Maka di antara apa namanya asbabun nuzulnya ayat ini diriwayatkan ada serombongan orang bukan orang Islam, gitu ya, agamanya tidak jelas datang ke Madinah. Kalau Madinah kan kampung Islam, gitu ya, negeri Islam, negeri Muslimin. Nah, terus mereka itu bukan orang Islam datang ke Madinah dalam kondisi mengenaskan. Itu pakaiannya compang-camping, kemudian dalam kondisi kurang makan, kurang minum, sampai sempoyongan, sampai mau pingsan. Itu padahal melihat mereka ini, maka Nabi berdiri di atas mimbar, maka beliau membaca ayat ini. Hei manusia, takwalah kalian pada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Jadi semua itu mereka itu yang datang itu juga saudara kalian. Ya, santumilah mereka. Terus Nabi perintahkan para sahabat untuk sodakoh kepada mereka. Akhirnya sahabat berlomba-lomba untuk sodakoh kepada mereka itu. Padahal itu bukan orang Islam, gitu ya, agamanya enggak. Jadi gitu. Itulah ukhuwah Islamiyah. Nah, makanya ada yang mengatakan ukhuwah Islamiyah itu bukan persaudaraan sesama Muslim, bukan. Tapi apa? Tapi persaudaraan secara Islam. Ya, persaudaraan yang Islami yang dia. Bagaimana persaudaraan secara Islam itu? Yaitu menganggap semua manusia adalah saudara. Gitu, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi gitu. Makanya kalau ingin menolong, menolong. Pokoknya manusia ditolong. Ya, jangan lihat agamanya, jangan lihat golongannya, sukunya, bangsanya. Gitu. Misalnya ada orang mau tenggelam gitu ya. Itu mau ditolong, ya sudah tolong. Jangan tunggu ditanya agama kamu apa, gitu ya. Nah, nanti keburu tenggelam, gitu. Jadi gitu. Orang mau mati, misalnya ditolong, nggak lihat agamanya apa, karena itu semua adalah apa? Semua manusia adalah saudara. Paham ya? Nah, di antara apa namanya? Di antara bentuk menjaga ukhuwah basyariah, ya, persaudaraan sesama manusia adalah melindungi, membela hak-hak kelompok manusia yang dianggap lemah, yang banyak terdolimi. Nah, di antara kelompok manusia yang dianggap lemah itu adalah anak-anak yatim dan para perempuan. Gitu ya. Itu. Makanya berikanlah kepada anak yatim itu maksudnya bentuk salah satu bentuk ukhuwah basyariah apa? Yaitu memberikan kepada anak yatim harta-harta mereka. Artinya kalau kamu itu ngelola harta anak yatim, jangan kamu ambil, tapi berikan kembali kepada mereka. Terus kalian jangan menjadikan ganti yang buruk dengan yang baik. Maksudnya ngambil dari harta anak yatim yang baik, terus diambil, itu diganti dengan yang buruk. Jangan lakukan. Terus kalian jangan makan harta mereka kepada harta kalian. Maksudnya apa? Harta mereka kamu campur dengan harta kamu, terus kamu makan sama-sama. Ya, jangan lakukan itu. Itu adalah dosa yang besar. Gitu ya. Makanya kalau ismun, kalau zambun itu dosa. Tapi bisa kecil, bisa besar. Tapi kalau hub itu sudah pasti besar. Gitu ya. Maka dosa yang besar. Di saking besarnya dosanya, makan harta anak yatim itu biasanya hukumannya, azabnya, tidak usah menunggu di akhirat. Di dunia pun sudah Allah tampakkan. Gitu ya. Itu. Dan itu kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Gitu. Itu banyak orang-orang yang hidupnya makmur, hidupnya mapan, berkecukupan, akhirnya jatuh bangkrut, jadi gembel ya, keluarganya berantakan. Gara-gara apa? Makan harta anak yatim. Belum siksa nanti yang lebih berat menunggu di akhirat. Kenapa? Saking besarnya dosanya.
Gitu ya. Terus berikutnya, maka jika kalian takut tidak adil, maksudnya terhadap anak yatim itu, maksudnya nih, kalau kamu menikahi anak yatim, gitu ya. Atau begini, kalian itu ndak usah menikahi anak yatim kalau kamu cenderung bersikap tidak adil kepada mereka. Paham ya? Jadi dulu itu anak yatim orang itu cenderung untuk menikahi. Kenapa? Karena mereka itu gampang diperlakukan tidak adil. Gara-gara ndak punya wali, ndak punya bapak, ndak ada yang melindungi, gitu ya. Itu dikasih mahar sekena-kenanya, dikasih nafkah sekena-kenanya. Kan tidak ada bapak yang menuntutnya, ya. Maka jika kalian menikahi anak yatim, gitu ya, tapi dengan menikah anak yatim itu kamu takut, khawatir berbuat tidak adil, ya sudah, kalau begitu tidak usah menikahi anak yatim, paham ya? Kalau begitu tidak usah menikah anak yatim, tapi nikahi saja apa yang baik bagi kalian berupa para perempuan itu mau dua, mau tiga, mau empat silahkan. Asalkan jangan menikahi anak yatim, terus kamu berbuat tidak adil. Nikahi saja wanita yang lain yang bukan yatim, mau dua, mau tiga, mau empat, silahkan. Jadi ya, nah, jadi konteksnya seperti itu. Konteksnya itu apa? Konteksnya itu wanti-wanti. Ya, wanti-wanti. Jangan sampai kamu tuh cenderung menikah anak yatim untuk berbuat tidak adil kepada mereka. Daripada begitu, kamu nikahi saja wanita lain yang tidak yatim, mau dua, mau tiga, mau empat, silahkan. Asal jangan menikahi anak yatim. Paham ya? Itu seperti kalau ada istri itu ya, suaminya Pak. Suaminya itu enggak kuat perutnya minum kopi, ya kena penyakit lambung akut gitu ya. Begitu minum kopi bisa muntah-muntah, bisa mules, bisa bahaya. Maka si istri bilang, wis pokoknya kamu jangan minum kopi, gitu ya. Kalau mau minum teh, mau mau satu gentong, dua gentong, lima gentong, silahkan. Ya, seakan-akan begitu. Paham ya? Nah, jadi itu dua, tiga, empat itu saking wanti-wantinya. Nah, tapi ketika begitu kan berarti boleh, kan ya? Jadi kamu mau minum satu gentong, dua gentong, silakan. Berarti boleh, dua gentong, tiga gentong. Paham ya? Jadi kebolehannya itu sebetulnya seperti lah masna itu sebetulnya bukan dua, tapi dua-dua. Kalau isna dua, tiga-tiga, empat-empat. Dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Maksudnya apa? Langsung dua. Jadi langsung dua dicerai. Ini ya. Terus nikah lagi, langsung tiga. Jadi langsung lagi, enggak apa-apa. Oh, Saking bolehnya. Saking boleh. Jadi gitu. ya tiga tiga. Tiga-tiga itu kan langsung tiga. Jadi langsung tiga, itu. Langsung empat, gitu ya. Tidak apa-apa, asalkan kamu jangan menikahi anak yatim yang kamu cenderung berbuat tidak adil. Paham ya? Jadi silakan. Tapi jika kalian takut tidak adil, tetapi kalau kamu tuh poligami, tapi takut tidak adil, ya sudah, tidak usah poligami, satu saja. Gitu ya. Kalau kamu poligami takut tidak adil, satu saja, monogami. Atau apa yang dimiliki tangan kanan kalian. Maksudnya, tidak. Ya. Jadi zaman dulu orang monogami tidak masalah. Soalnya apa? Budaknya banyak. Jadi isinya satu, budaknya lima. Tidak apa-apa. Gitu. Budak perempuan. Jadi tidak usah poligami, satu saja atau budak. Gitu ya. Demikian itu lebih dekat bahwa kalian tidak berbuat aniaya. Kenapa? Daripada kalian poligami, malah kalian tidak adil, nanti dosanya bisa berat di akhir. Paham ya? Itu. Nah, ini membahas sedikit tentang poligami ya. Dari poligami berdasarkan ayat ini, gitu ya, itu banyak pendapat tentang menyangkut hukumnya poligami. Ya, pendapat pertama mengatakan poligami itu harus, ya, wajib. Kalau tidak poligami sifatnya darurat, takut tidak adil. Alasannya apa? Itu loh perintahnya dua, tiga, empat, baru monogaminya belakang. Jadi poligami dulu. Kan gitu ya. Baru kalau takut adil baru satu loh, satunya itu belakang, bukan di depan. Paham ya? Itu. Makanya setiap muslim diperintahkan berdasarkan ayat ini diperintahkan untuk poligami. Pendapat pertama. Makanya kalau punya istri tidak boleh bilang isinya satu, tidak boleh.
Istri saya masih satu. Ya. Karena masih ancang-ancang gitu. Masih satu, dua juga masih dua. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Kalau takut tidak adil baru satu. Poligami dulu. Tapi takut tidak adil baru satu. Gitu ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, poligami itu haram. Tidak boleh. Itu perempuan-perempuan senang pendapat ini. Ya, yang pertama tadi. Kenapa? Karena katanya poligami itu tidak mungkin adil. Gitu ya. Ada ayat apa walan tastabi'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan mampu berbuat adil dengan perempuan walaupun kamu sangat ingin. Nah, terus ada ayat wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Berarti poligami itu sulit untuk bisa adil. Sedangkan suami diperintahkan bergaul dengan istrinya secara baik. Lah berarti poligami itu tidak boleh haram. Karena itu menyakiti perempuan, katanya begini. Nah, terus ayat ini bagaimana? Nah, ini ada pembolehan 2, 3, 4. Ayat ini itu berlaku dulu pada masa transisi antara jahiliyah dan masa Islam. Bukti kalau transisi itu ada kata-kata auma malakat aimanukum gitu ya. Masa transisi itu maksudnya apa? Dulu orang-orang jahiliyah itu isinya banyak-banyak. Ada yang 25, ya 10, 15. Jadi begitu. Kalau Islam tiba-tiba disuruh satu itu kan berat ya. Maka dalam masa transisi itu Allah bolehkanlah poligami maksimal 4 gitu ya. Dan ditambah dengan budak itu maksimal 4 lah. Ketika masa transisi itu sudah lewat, maka hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya jadi haram. Setuju apa enggak? Setuju kalau perempuan tidak. Tapi pendapat yang ketiga ini yang diikuti para ulama, jumhur para ulama itu ikut ya. Jadi poligami itu tidak wajib, juga tidak haram, ya mubah saja, boleh. Boleh, terutama bolehnya itu untuk mengatasi permasalahan rumah tangga. Jadi poligami itu bisa menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan rumah tangga daripada terjadi perceraian. Termasuk permasalahan umat atau masyarakat ya. Contoh misalnya apa ya? Contoh habis perang besar gitu. Semua laki-lakinya banyak yang mati, gitu ya. Perempuannya banyak gitu. Nah, itu kalau setiap laki-laki disuruh menikah satu kan kasihan, banyak yang tidak kebagian ya. Maka untuk mengatasi masalah permasalahan masyarakat, maka para laki-laki dianjurkan poligami. Paham ya? Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya ada suami yang hiper sehingga istri satu itu tidak kuat ya, sampai pingsan-pingsan, sampai sakit gara-gara melayani suaminya. Tapi mau dicerai, kasihan. Lalu gimana? Ini ya. Maka solusinya adalah poligami. Paham ya? Atau punya istri tidak punya anak. Nah, seorang ketika diperiksakan yang bermasalah itu istri. Lah suami kan punya hak, dia punya hak untuk punya anak. Kalau dipaksa beristri dengan dia sampai mati, berarti sampai mati tidak akan punya anak. Tetapi kalau dicerai, itu kan kasihan, gitu ya. Nah, maka daripada terjadi perceraian, maka langgengkan pernikahan, tapi apa izinkan suaminya menikah lagi. Istrinya juga jadi istri dan dia punya kemungkinan untuk punya anak. Paham ya? Nah, jadi poligami itu adalah sebetulnya Allah buat sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan rumah tangga atau itu termasuk ada suami misalnya gampang jatuh cinta, ada kan gitu ya. Akhirnya sudah punya istri tapi pacarnya gonta-ganti gitu ya. Selingkuh. Jadi mungkin sudah apa? Nah, itu daripada begitu kan bisa maksiat di zina ya, sudah izinkan suaminya nikah lagi. Itu, tapi syaratnya harus adil. Kalau kamu tidak adil, maka lebih baik satu saja. Soalnya resikonya kalau ada laki-laki nikah itu tidak adil, bagaimana? Itu nanti salah satu pundaknya akan jatuh. Ini riwayat-riwayat ini yang menjadi hujah bahwa dulu pada zaman jahil itu orang istrinya banyak. Ya, ketika sudah masuk Islam, maka kata Nabi, pilihlah 4, ceraikan yang lain. Gitu. Susu sisakan 4. Terus, jadi syaratnya poligami pertama Pak, harus bisa adil.
Itu adil secara dohir, secara perlakuan fisik wajib adil. Tetapi secara batin sudah dijelaskan pada ayat yang lain tidak mungkin adil. Jadi ya, walan tastati'u tadi itu kamu tidak akan mampu bisa adil walaupun kamu sangat ingin. Itu maksudnya masalah hati. Tidak mungkin orang poligami cintanya sama. Enggak. Ya, mesti ada yang lebih dicintai. Jangankan orang biasa, Nabi saja mengaku itu, gitu ya. Mengakui Allah ini. Jadi Nabi itu istrinya banyak. Ada yang tua, ada yang muda. Tetapi beliau membagi gilirannya itu adil. Ya, sikap dohir adil, giliran adil. Tapi hatinya Nabi ada yang lebih dicondongi. Terus Nabi mengatakan, ya Allah ini yang aku mampu. Gitu ya. Jangan hukum aku apa yang aku tidak mampu, hanya engkau yang mampu. Itu artinya masalah hati. Nah, itu gambaran sulitnya orang poligami. Bagaimana? Bagaimana dalam kondisi hati tidak mungkin adil, tetapi dalam bersikap dohir diperintahkan adil. Itu kan sulit, tidak? Itu gambaran. Tapi kalau bisa ya apa? Ya tidak menutup kemungkinan ada orang yang bisa bersikap adil walaupun secara dohir saja. Kalau batinnya tidak mungkin. Makanya para istri, para perempuan, andaikan suaminya poligami, terus suaminya bilang begini, wahai para istri, gitu ya, atau wahai istriku ngomong ke istri yang satu, saya itu tidak pernah beda-bedakan cinta, cinta saya semua sama, tidak saya beda-bedakan. Berarti istrinya pasti tahu suaminya bohong, pasti bohong. Gitu. Tapi kalau suaminya bilang ini, kamu itu lebih aku cintai daripada istriku yang lain, mungkin bohong, mungkin benar. Terus berikanlah kepada para perempuan itu mahar mereka secara sebagai kewajiban, gitu ya. Nah ini ada yang mengambil munasabah bahwa setelah boleh poligami perintah untuk memberi mahar, gitu ya. Mahar yang cukup. Berarti ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bahwa orang itu poligami, syarat pertama adil, syarat kedua harus mampu secara ekonomi, secara finansial. Maka ada orang poligami maksiat. Apa? Istri satu itu lo belanjanya kurang-kurang. Terus nikah lagi. Ya. Nah, itu maksiat. Gitu ya. Istri satu saja nafkahnya pas-pasan atau bahkan kurang lah kok nikah lagi. Ya. Tapi anehnya perempuannya kok mau gitu ya. Kok mau. Itu ada yang cerita supir angkot tuh istrinya 4 gitu ya. Suruh kerja sendiri ya. Satu jual es, satu jual rujak, satu jadi tukang cuci. Suaminya tinggal apa? Ya, itu suami dolim, gitu ya. Nanti akan tuntutan akhiratnya berat, gitu ya. Jadi syarat kedua poligami harus mampu secara ekonomi. Itu malah kalau kaya uangnya banyak, memang dianjurkan untuk poligami. Ya percuma dia kaya, yang dibelanjai cuma satu, gitu ya. Yang dibelanjai biar banyak dapat pahala yang lebih dari kelebihan harta yang Allah berikan. Itu dicontohkan siapa yang punya Wong Solo ya, ayam bakar. Itu isinya banyak terus gonta-ganti. Alasannya itu katanya orang kaya. Paham ya? Jadi harus mampu secara ekonomi. Maka jika mereka berbuat baik kepada berbaik hati pada kalian, mereka siapa? Suami wajib memberi mahar kepada istri. Lah mahar itu 100% milik istri. Suami tidak punya hak sama sekali atas mahar yang telah dia berikan kepada istri. Tapi kalau istrinya itu berbaik hati pada kalian tentang sesuatu darinya, maka makanlah secara lezat lagi baik akibatnya. Maksudnya suami boleh makan dari mahar itu kalau istrinya baik hati, ridho. Itu menunjukkan bahwa apa? Mahar itu 100% milik istri. Suami tidak boleh ngambil sedikit pun. Minta ngambil itu tidak boleh. Memanfaatkan tidak boleh. Kecuali atas ridho istri. Kalau istrinya ridho, makanlah dengan lezat lagi baik akibatnya. Kalau tidak ridho, maka menjadi makanan yang haram. Bisa jelek bagi suami, dunianya, dan itu. Makanya para istri kalau ngasih ngapa-apa kepada suami harus ridho. Kalau tidak ridho itu bisa berdampak buruk bagi suami. Makanya makanan istri kepada suami yang ridho itu bisa menyehatkan suami. Gitu ya. Kalau gerundel-gerundel isinya masak gerundel gitu ya. Belikan apa gerundel itu suaminya bisa sakit-sakitan terus cepat
mati. Jadi, karena diracuni oleh istri. Na'udzubillah min. Terus, dan kalian jangan memberikan kepada orang yang bodoh. Bodoh di situ bodoh, maksudnya akalnya belum sempurna. Jadi ya, bukan bodoh gimana. Orang yang akalnya belum sempurna atau tidak sempurna. Ya, orang gila misalnya itu ya. Kalian jangan berikan kepada orang yang akalnya tidak sempurna harta-harta kalian yang Allah jadikan pemeliharaannya bagi kalian. Paham ya? Jadi kalau kamu itu diamanati mengelola hartanya orang yang akalnya tidak sempurna. Paham ya? Kamu diamanati oleh Allah. Ketika ada yang menitipkan kepada kita itu kan hakikatnya amanat dari Allah. Gitu ya. Kamu diamanati untuk mengelola hartanya orang yang akalnya tidak sempurna atau belum sempurna seperti apa? Anak yatim atau orang gila atau orang yang bisa akalnya tidak berkembang ya. Itu ketika dewasa terus kan tidak bisa mengelola hartanya sendiri. Nah, kemudian diamanatkan kepada kamu maka gimana? Jangan berikan harta itu kepada mereka sebelum mereka pintar. Paham ya? Jangan kembalikan. Anak yatim jangan kembalikan ke anak yatim sebelum dia pintar mengelola hartanya. Orang gila sebelum dia betul-betul sehat, waras jangan dikembalikan. Hukumnya haram, gitu ya. Itu namanya tidak tanggung jawab, gitu ya. Jadi kalau diberikan, padahal belum pintar itu namanya tidak tanggung jawab, jangan berikan, gitu ya. Terus gimana? Beri rizki mereka di dalamnya, beri pakaian sambil katakan perkataan yang baik. Ini yang digarisbawahi warzukuhum fiha, bukan minha, gitu ya. Kalau minha itu gimana? Kita dititipi harta anak yatim, terus harta yatim kita simpan, terus diambil sedikit untuk makan, untuk beli pakaian, untuk biaya sekolah, untuk biaya kuliah diambilkan. Itu namanya minha. Nah, kalau model begitu bagaimana? Nah, nanti ketika anak yatim itu dewasa, hartanya habis. Ya, kenapa? Mana hartanya sudah habis untuk biaya kehidupan kamu ketika kamu masih belum bisa kerja. Tapi kalau fiha bagaimana? Kalau fiha harta itu dikelola dengan usaha yang halal, yang kemungkinan resiko ruginya paling kecil, gitu ya, yang sebagai bentuk kehati-hatian, nanti dari hasilnya itulah diberikan kepada anak yatim. Sehingga ketika dia dewasa, hartanya tidak habis. Paham ya? Gitu. Terus sambil kasih pakaian mereka dari harta itu, terus sambil katakan perkataan yang baik. Apa? Wahai anak yatim, ini bukan harta saya, ini harta kamu. Saya itu cuma ngelola saja. Ya, nanti kalau dewasa, harta saya kembalikan kepada kamu. Itu perkataan yang baik. Itu tugasnya orang yang ngelola harta anak yatim. Nah, termasuk sufaha, ya. Sufaha tadi apa? Orang yang akalnya belum sempurna. Ini ada keterangan begini, ada keterangan ya. Wa innan nisa sufaha. Gitu ya. Para perempuan itu adalah orang-orang yang lemah akal. Illallati atau at-qayyimaha. Kecuali yang taat kepada suaminya. Kalau suami, kalau wali ya walinya. Gitu ya. Itu. Makanya ini catatan bagi para suami, kalau para istri itu masih belum taat pada suami, maka jangan memberikan uang semuanya. Ya kan biasanya suami kalau gajian semua dikasihkan istri. Ya. Yang begitu itu khusus istri yang taat saja. Ya. Kalau istri yang tidak taat jangan. Jadi isinya harus buat proposal. Ya, beras berapa gitu ya. Terus apa jadi nanti berapa baru dikasih. Paham ya? Jadi gitu. Tapi kalau sudah taat tidak apa-apa. Kalau ini tidak taat tidak boleh, nanti kasihan suami, gitu ya. Itu. Nanti begitu uang itu masuk ke istri, sulit bagi suami untuk menarik kembali. Kalau butuh apa-apa, ya bingung kan ya, gitu. Akhirnya tolak-tolak. Gitu. Terus gitu. Dan ujilah anak yatim itu sehingga ketika mereka sampai usia menikah. Maksudnya, tadi kan ketika belum balik, tidak boleh dikembalikan. Tapi bagaimana diuji? Ya diuji itu artinya dilibatkan di dalam bisnisnya supaya dilatih, ya dilatih supaya ketika dia sampai usia menikah balik, itu bisa ngelola hartanya sendiri. Maka jika kalian mendapati dari mereka kecerdasan sudah ketahuan, anaknya sudah pinter, sudah ngerti, sudah pinter ngelola sendiri, maka gimana? Serahkan kepada mereka harta mereka. Suruh, wajib ini ya. Begitu tahu anak yatim itu sudah pinter, wajib diserahkan.
Dan kalian jangan memakannya secara berlebihan dan segera membelanjakan bahwa mereka akan dewasa. Ya. Jadi tidak boleh mumpung anak yatimnya belum dewasa, gitu ya. Masih belum ngerti maka beli apa, gitu ya. Terus berlebihan, terus cepat-cepat membelanjakan padahal anak yatimnya belum dewasa. Jangan lakukan itu. Siapa kaya, hendaknya dia menahan diri. Siapa fakir, silakan dia makan dengan cara yang baik. Artinya pengelola harta anak yatim, kalau dia orang kaya, tidak boleh mengambil upah sedikit pun. Tidak boleh. Pokoknya ibadah saja, mencari pahala kepada Allah, niat bantu anak yatim. Ya. Tapi kalau dia orang fakir, boleh. Ya, boleh. Dia ngambil upah juga boleh, atau bagi hasil juga boleh. Anak yatim sebagai pemodal, dia sebagai pekerja, boleh. Tapi kalau dia miskin, tapi kalau dia kaya, nggak boleh mengambil sedikit pun. Paham ya? Terus kalau kalian menyerahkan kepada mereka, nanti kan ketika anaknya sudah pandai ngolah harta sendiri, wajib diserahkan. Nah, ketika terjadi penyerahan itu, persaksikanlah atas mereka. Wajib didatangkan saksi. Ketika menyerahkan harta kepada anak yatim, wajib didatangkan saksi. Ya, jadi ini terkumpul dalam apa? Syarat-syarat orang ngelola harta anak yatim. Pertama apa? Niat ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, harta itu harus dikelola dengan pengelolaan yang halal dan resiko ruginya itu paling kecil. Biar dia tidak dianggap sembrono. Soalnya kalau dianggap sembrono, kalau ada ruginya dia nempui, gitu ya. Misalnya apa ya, beli diamati hartanya tim, terus usaha ternak, beli sapi, gitu ya. Terus mati semua, dia harus nempui, ganti. Jadi usaha apa namanya yang halal, yang resiko ruginya itu sedikit. Terus ketiga, apa? Mengatakan perkataan yang baik kepada anak yatim. Ya, bilang ini harta kamu. Nanti kalau dewasa sebelum kamu. Terus yang keempat, apalagi berinisiatif melatih anak yatim itu supaya bisa ngolah hartanya sendiri, dilibatkan di dalam supaya nanti bisa ngolah. Terus ketika dewasa, anak yatimnya sudah pinter, maka wajib harta itu diserahkan. Terus ketika menyerahkan harta, wajib didatangkan saksi. Gitu ya. Terus tadi kalau dia orang miskin boleh ngambil keuntungan, kalau dia orang kaya tidak boleh mengambil untung sama sekali. Itu syarat-syarat orang yang ngelola harta. Nah, itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Ya, Ustaz, yang ayat pertama ini Ustaz, Ya. itu kan ini wa khalaqa minha zaujaha. Ini wa khalaqa minha. Mengapa Ustaz tidak min? Dan kami menciptakan darinya Nabi Adam ya Ustaz. Iya. Tapi kok min kok ha Ustaz, bukan minhu. Ya. Ya, jadi karena nafas itu dalam bahasa Arab termasuk kata yang diperlakukan sebagai perempuan. Gitu ya, makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah, bukan nafsul mutmain. Ini kan mutmain, gitu ya. Jadi nafsu itu, nafas itu kata yang diperlakukan sebagai perempuan. Ya, namanya mu'annas majazi. Gitu ya. Jadi secara real tidak ada tanda-tanda perempuan, tetapi diperlakukan sebagai kata yang ya, sama-sama. Itu sudah cukup ya. Sudah jelas, tidak ada yang perlu ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nuwun Pak Ustaz. Pun semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rodi. Sami-sami. Sami-sami.